Chile. Peningkatan SDM bisa melalui pelatihan Bapak Ibu. Tapi karena di sini ada penelitian, maka kita jawab penelitian. Kenapa penelitian? Karena sebelum untuk sampai di tingkat pelatihan, kita harus meneliti dulu kira-kira apa yang membuat produk dari luar ini jauh lebih unggul daripada produk buatan dalam negeri. Jadi dibuat dulu penelitiannya, baru kemudian SDM kita diberikan pelatihan. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan lanjut nomor 2. Nah, ini bicara tentang konsumerisme. Pada era modernisasi seperti sekarang ini, informasi menyebar dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan cepat. Salah satu dampak negatif persebaran informasi tersebut adalah A. Munculnya konsumerisme, yang B. Menghambat budaya lokal, C. Meningkatkan daya beli masyarakat, D. Menurunkan produktivitas masyarakat, E. Meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah dampak negatif 1. Nah, yang kedua, kita harus lihat dulu kira-kira ini bicaranya tentang apa ya? Oh, kalau bicaranya tentang produksi gitu ya, berarti dia bicara tentang barang yang biasanya dikonsumsi atau dibeli oleh masyarakat. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah A. Karena kalau C enggak ya, meningkatkan daya beli masyarakat itu bukan dampak negatif, dampak positif. Lalu yang E, meningkatkan produktivitas masyarakat, itu dampak positif. Nah, menurunkan produktivitas masyarakat juga nggak ada kaitannya. Jadi yang paling tepat adalah A. Kenapa nggak jawabannya B? Karena nggak ada kaitannya antara sifat konsumtif masyarakat dengan budaya lokal, gitu. Jadi munculnya konsumerisme yang berlebih. Nah, ini dia, betul kan Pak? Yang ditunggu-tunggu soalnya kan? Nah, bagaimana caranya? Soal nomor 3, semangat nasionalisme tampak pada lambang Garuda Pancasila berupa A. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Yang B. Pohon beringin pada perisai burung Garuda. Yang C. Rantai pada perisai burung Garuda. D. Bintang pada perisai burung Garuda. Yang E. Padi dan kapas pada perisai burung Garuda. Banyak ada yang jawab selain jawaban B? A. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini adalah pertanyaan yang menjebak dari TWK karena ini enggak secara simbol tapi bicara butir-butir Pancasila. Banyak ya butir-butir Pancasila. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa jawabannya B? Apa kaitannya pohon beringin pada perisai burung Garuda? Kalau ibu dan bapak mencari tahu tentang pohon beringin, simbol dan filosofi pohon beringin nggak akan ketemu kaitan antara nasionalisme dengan pohon beringin. Ketemunya ada di butir ketiga, sila ketiga, yang berarti persatuan Indonesia. Coba kita sama-sama buka, mungkin ada yang bisa buka butir Pancasila, sila ketiga. Jadi kalau pohon beringin katanya filosofinya kenapa dikatakan lambang persatuan? Karena kan akarnya itu menghujam ke bawah gitu ya, mengikat gitu. Nah terus ada butir. Terima kasih Mas. Luar biasa, Mas, saya sangat. Nah kita lihat butir-butir Pancasila. Nah, butir-butir pengamalan Pancasila. Jadi salah satu kata kunci dari butir-butir Pancasila berkaitan dengan sila ketiga adalah bicara tentang cinta tanah air. Gitu. Nah, mampu mendapatkan persatuan, sanggup dalam berkorban kepentingan negara dan bangsa. Terus mengembangkan
mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi ada Bhinneka Tunggal Ikanya, Bu? Ada. Tapi bukan, Pak. Jadi kan tulisan yang dikatakan simbol apa nih? Enggak, Pak. Yang ditanyakan simbol apa nih? Apakah simbol lambang tulisan kan dalam Garuda itu? Coba kalau Bapak Ibu lihat, ada lambang Garuda, ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Terus ada, kalau lambang bintang bicara apa? Ketuhanan, gitu ya. Nah, yang ditanyakan simbolnya, tapi ternyata dia nggak bicara simbolnya soalnya. Bonus. Bonus. Jangan dong, Pak. Nanti kalau soal TWK kan nggak ada bonusnya, Pak. Kalau soal aslinya begitu. Jadi memang harus memahami butir-butir Pancasila. Saya lupa kemarin saya janji untuk bikinkan jembatan keledai. Nanti insya Allah pekan depan ya. Untuk butir-butir Pancasila karena ada 45. Ya. Kalau dihafalin kan repot ya, Pak ya. Jadi cara membuat jembatan keledai saja nanti diajarkan. Ya, lanjut. Nah, jangan sampai salah, saya sudah WA ya. Nah, soal nomor 4. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang sejalan dengan prinsip bebas aktif tanpa pada pernyataan. Nah, ini juga ya. Ada yang jawab selain A? Jawabannya A semua ya? Oh, berarti betul semua. Indonesia mengirimkan pasukan keamanan untuk membantu para korban di negara konflik. Kenapa jawabannya tidak B? Pemerintah memberikan pernyataan sikap tentang kondisi para pengungsi Rohingya. Coba Pak, kenapa Pak? Kenapa nggak jawabannya B, Pak? Bapak jawab apa Pak? Waktu itu Pak? Oh, jawabannya E, Pak. Kenapa jawabannya E, Pak? Oh, gerakan lombok harus adil. Ya. Sisi aktifnya di mana Pak? Kan pemerintah menjadi anggota itu sudah aktif, berarti kan serta dalam sebuah. Kalau ada organisasi terus kita coba nonton doang, nah kita tidak aktif, tapi kalau kita sebagai anggota aktif. Oh gitu, jadi paksa aktif ya Pak? Iya. Tapi jawaban yang tepat yang A ya Pak ya, turut aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Dan beberapa kali Indonesia memang tercatat mengirimkan pasukan perdamaian ke PBB. Salah satu yang pernah kirim Mas Agus ya, anak dari Pak SBY. Lanjut. Nah. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia terkandung makna dan kesatuan Indonesia, landasan ideal persatuan dan kesatuan Indonesia ditunjukkan oleh, ingat kalau ideal itu adanya di ranah ide, itu pasti bicara Pancasila bukan Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasar landasan apa Bapak Ibu? Konstitusional, betul sekali. Nah, bicara persatuan dan kesatuan, bicara sila ke-3. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama landasan ideal dulu apa? Landasan konstitusional. Kalau dia bicara landasan konstitusional, berarti Bapak Ibu cari Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Soal nomor 6. Nah, dahulu Indonesia menghadapi ancaman berupa agresi militer dari penjajah. Sekarang Indonesia menghadapi ancaman agresi selain militer dari negara lain. Salah satu contohnya adalah A. Menerima hibah dari negara asing dalam rangka restrukturisasi wilayah bencana. B. Masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. C. Indonesia menjadi negara pelopor berdirinya produk akan konferensi Asia Afrika. D. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke Libanon.
Yang E, Indonesia mengekspor barang kerajinan ke Eropa. Ada yang salah jawabannya? Enggak ya. Maksudnya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia ini cukup mengancam, apalagi untuk generasi muda. Lanjut, tidak ada masalah di sini. Nah, ini soal integritas. Perusahaan Anda mengikuti pendaftaran suatu tender proyek pengadaan komputer. Pimpinan meminta Anda untuk memberikan sejumlah uang kepada salah seorang di lokasi agar perusahaan Anda memenangkan proyek tersebut. Apa yang Anda lakukan? Ada yang jawabannya selain D? B. Menolak permintaan tersebut dan menyarankan agar dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat bagi perusahaan. Kira-kira kalau jawabannya B, akankah dilakukan oleh pemimpin atau Bapak diganti sama Ibu? Hidup tidak seindah itu Bapak. Pak, nggak bisa Pak. Lebih baik kita gunakan untuk yang lain. Habis itu Bapak mau diganti. Dan proses sogok menyogoknya tetap terjadi. Gitu. Nah, yang A nggak boleh ya, menuruti apa kata pimpinan sebagai bentuk loyalitas saya loyal sekali sama Bapak. Nah, nanti kalau ketahuan ditangkap bareng, gitu ya. Yang B menolak permintaan tersebut dan menyarankan, nah ini juga tidak ya. Yang C menyerahkan sebagian karena uang tersebut terlalu besar nilainya. Pak, jangan Pak, kegedean segini cukup gitu ya. Ini yang ini buat makan bareng-bareng, enggak gitu, nggak boleh ya. Yang E menyarankan agar orang lain saja yang melakukan. Pak, dia aja Pak, saya takut dosa. Enggak gitu ya. Jadi yang benar adalah D. Berusaha meyakinkan pimpinan bahwa Anda akan berusaha melakukan hal yang terbaik untuk memenangkan tender tersebut tanpa harus berbuat curang. Jadi yakinkan dengan kemampuan. Nanti Bapak dan Ibu ketika ada soal integritas itu akan banyak bertemu soal-soal yang menanyakan kalau misalnya ada kemampuan orang dalam misalnya ketika melamar pekerjaan, apakah akan dimanfaatkan? Nah, kan bimbang ya, gak dimanfaatkan saya, dimanfaatkan menyalahi integritas. Ingat, integritas adalah menjalankan sesuatu sesuai aturan, jujur sejalan antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Ini dari KPK. Ini kata KPK nih. Kata KPK, integritas adalah melakukan sesuatu sesuai aturan, jujur sejalan antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Gitu. Jadi langkah terbaik adalah berusaha meyakinkan pimpinan. Jadi jangan langsung tolak dulu ya Pak. Tapi yakinkan dulu dan tunjukkan kemampuan kita. Karena kalau langsung ditolak, Bapak Ibu diganti nanti sama yang lain. Gitu. Lanjut nomor 8. Nah, ini integritas. Tahun ini Anita ditugaskan untuk memimpin sebuah perusahaan yang baru berdiri 2 tahun. Setelah melakukan analisa terhadap kondisi perusahaan tersebut, Anita menemukan beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh karyawan pada tahun sebelumnya. Jika Anda menjadi Anita, langkah awal apa yang Anda lakukan kepada seluruh karyawan? Ada yang jawabannya A? Menyenangkan sekali. Ada yang atau ada yang jawabannya selain E? Ada yang jawabannya C atau D? Ada? Ada ya Mas ya. Tegas sekali. Tapi hati-hati nanti Masnya yang disenggol. Enggak ya. Mengajak semua karyawan untuk makan malam bersama dengan biaya kantor sebagai perkenalan awal. Dan udah perusahaannya dikorupsi. Ada saya nggak bilang. Ya, yang B melakukan kerja terbaik untuk mendapatkan simpati dari bawahan. Ya, nggak boleh. Yang C mengumumkan sanksi yang tegas kepada setiap perilaku korupsi yang merugikan perusahaan. Yang D, mengganti sebagian karyawan dengan orang-orang baru agar bersih dari korupsi. Apakah korupsinya akan hilang? Nah, belum tentu ya. Jadi nanti mungkin akan ada soal lagi yang bertanya tentang kalau lingkungan Anda korupsi,
gitu ya. Anda berada di satu lingkungan yang tidak sehat dan pekerjaan, apa yang Anda akan lakukan ketika melihat lingkungan tersebut? Nah, jawabannya kita tidak boleh langsung menolak ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh langsung mengadukan kepada atasan, tapi memberitahu dulu. Jadi kalau udah tahu temannya korupsi, langkah yang terbaik bukan langsung memberitahu atasan, tapi mengingatkan kawannya dulu untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Baru nanti ke atasan. Itu jawaban yang paling bijak soal TWK berbau TKP. Karena soal TWK nanti bau-bau TKP. Yang paling tepat adalah membacakan fakta integritas di hadapan seluruh karyawan dan meminta agar semuanya menandatangani fakta integritas tersebut. Ini namanya langkah paling halus tapi menyakitkan. Tapi ini yang harus dipilih Bapak Ibu. Karena membacakan fakta integritas di hadapan karyawan, seluruh karyawan, berarti kita tidak berada di posisi yang menghakimi orang lain. Gitu. Ini jawaban lain normatif yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, ketika karyawan sudah menandatangani fakta integritas, otomatis mereka akan dipaksa untuk mematuhi apa yang ada dalam surat tersebut. Lanjut. Nah, soal nomor 9. Penandatanganan suatu fakta integritas pada hakikatnya merupakan bentuk komitmen kepada ada yang jawab selain diri sendiri, kepada orang lain, perusahaan, keluarga, negara, dan bangsa. Jadi jawabannya kepada diri sendiri ya. Lanjut soal nomor 10. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, Pak Dirga menerima parsel dari bawahannya. Parsel yang diterima Pak Dirga merupakan contoh dari ada yang jawab donasi? Enggak ya, maksud donasi. Insentif, ada insentif? Bawahan ngasih insentif kepada atasan? Enggak ya. Ada yang jawab sertifikasi? Ada, Bapak jawab sertifikasi Pak? Oh enggak ya. Ada yang jawab korupsi? Nah, jawaban yang paling tepat adalah gratifikasi. Nah, kita lihat ada pembahasannya. Kenapa gratifikasi? Lihat Mas, next. Nah, ini dia. Apa bedanya gratifikasi sama suap menyuap? Nah, suap menyuap biasa dilakukan secara rahasia dan tertutup serta ada kesepakatan. Tertutup dan ada kesepakatan. Contohnya pengusaha swasta menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek tertentu. Jadi secara tertutup. Nah, yang kedua ada penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaannya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan negara. Nah, apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian kepada pejabat pemerintah atau PNS berhubungan dengan jabatannya, memberikan fasilitas dan memudahkan urusan perizinan, bersifat balas budi, ucapan terima kasih dan tidak memerlukan kesepakatan. Jadi kalau gratifikasi itu nggak ada kesepakatan apa-apa, cuma bikin nggak enak aja. Nggak enak kan dia sering ngasih. Nggak enak dia sering bawain sarapan. Nah, jadi Bapak Ibu ya, yang sering dibawain sarapan sama adik-adik lucu gitu ya. Nah, adik terlalu baik ini adik-adiknya nih. Nanti kan kalau mau nolak jadi nggak enak. Itu gratifikasi. Jadi tujuan gratifikasi adalah membuat orang merasa tidak nyaman ketika kita menolak, membuat orang tidak nyaman ketika untuk menolak permintaan orang lain. Jadi biar gak enak aja. Nah itu bentuknya gratifikasi. Kayak udah dikasih parcel kan, pas lebaran masa dia nggak boleh main ke rumah. Nah yang terjadi lagi ada pemerasan. Ada permintaan sepihak dari pejabat pemerintah atau PNS. Biasanya bersifat memaksa atau ada target jumlah tertentu yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Contohnya pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan mengancam akan menggugurkan calon peserta dari peserta tender bila tidak dipenuhi. Ini yang tadi ya, bicara tender. Jadi sudah paham apa itu gratifikasi Bapak Ibu? Sudah. Lanjut.
Soal nomor 11. Sebagai ASN, pemalsuan tanda tangan presensi menurut Anda adalah. Nah, ada yang sudah nitip absen? Enggak ya, saya yakin disuruh semua jujur. Kan pakai absen. Oh iya, udah nggak bisa ya Bu? Udah nggak bisa nitip absen. Kalau suka dikirim-kirim mukanya nggak bisa tetap ya? Oh, udah bisa dari handphone masing-masing. Jadi nggak ada yang jawab sudah sewajarnya ya? Nggak ada ya. Jadi jawabannya adalah merupakan perbuatan yang tidak berintegritas. Karena selain tidak jujur, dia tidak menjalankan sesuatu sesuai dengan rules, dengan aturan yang berlaku. Lanjut, soal nomor 12. Seorang staf HRD di suatu perusahaan tempat saya melamar kerja menawarkan bantuan agar bisa diterima bekerja jika saya membayarkan sejumlah uang tertentu. Sikap saya adalah, ada yang jawab B? Ada yang jawab B? Coba dulu yang sini, kalau gagal kita lihat dulu belakang. Oh ya, B. Menolaknya karena saya nggak punya uang. Jujur sekali Bapak. Ya. Menerima tawaran tersebut karena sudah tahu persaingannya akan ketat, enggak ya? Mencoba meminta pendapat orang tua atau orang yang berpengalaman. Nah ini berbahaya ya Bapak Ibu ya. Ya kalau orang yang kita mintai pendapat merupakan orang yang memiliki integritas yang tinggi. Kalau enggak, biasanya ya sudahlah. Kalau memang harus begitu jalannya. Nah itu bahaya, nggak boleh ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menolaknya karena tidak ingin masuk tanpa kecurangan. Jadi nggak boleh ya. Kita masuk dengan jalan curang. Lanjut nomor 13. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional dalam bidang pertahanan bertujuan untuk. Ada yang menjawab selain B? Ada yang jawab selain B? Biasanya kerjasama internasional dalam bidang pertahanan ini bentuknya apa sih? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa Pak? Masuk latihan bersama itu. Nah, latihan bersama misalnya. Jadi salah satu tujuannya adalah membangun kekuatan pertahanan Indonesia, gitu ya. Enggak sparring ya tentaranya enggak. Enggak sparring, enggak diadu, tapi latihan bersama agar sama-sama ujuk kekuatan dan melatih agar kekuatan pertahanan Indonesia jauh lebih baik. Gitu. Lanjut. Nomor 14. Nah, ketemulah dia. Bagaimana menghafalkan pasal? Itu dia. Selain bukti Pancasila, undang-undang adalah hal yang paling menyebalkan ketika dia muncul di soal TWK. Mungkin kalau kejar pekan depan ya dibuatkan materi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita lanjut, ini jawabannya pasal 18, ada pembahasan. Nah, jadi ini ada di websitenya DPR, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ini bicara tentang kementerian. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pasal 18 bicara tentang next. Nanti dikasih kan ya PowerPoint-nya ya Mas? Oh iya, nanti dikasih, gak usah foto-foto itu, tenang aja Bu. Ntar dapat Bu. Mau dicatat boleh, ntar dapat PowerPoint-nya. Pasal 18 bicara tentang pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu terbagi atas kabupaten, kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi ketika bicara otonomi daerah, bicara pemerintahan daerah, maka ingat ada pasal 18. Biasanya yang muncul pasal 18 sama pasal berapa ya? Pasal 17 bicara tentang kementerian, kebijakan kementerian, kewenangan presiden dalam kementerian.
Nah, ini pasal 18 tadi bicara tentang otonomi daerah, bicara tentang pemerintahan. Lanjut. Nah, pasal 19, 20 dan 21 bicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sisanya 19, 20, 21 bicara tentang DPR. Ini yang repot, kalau soalnya pertanyaannya beda-beda. Lanjut. Nah, soal nomor 15. Ada yang jawab yang lain? Program pembangunan pada masa Orde Baru dikenal dengan istilah selain jawab pemerintah ada? Nah, Mas ini yang senyum-senyum. Jawab apa, Mas? Oh, repelita. Masih jawab apa? Beneran? Beneran ya? Apa itu repelita, Mas? Rencana pembangunan 5 tahun. Siapa yang buat, Mas? Repelita. Siapa, Pak? Pak Harto. Yang menggagas repelita siapa? Nah, ini tokoh ekonom terkenal kita, Bapak Widjoyo Nitisastro. Jadi yang dikenal dengan Widjoyonomics. Nah, pemikiran ekonominya disebut Widjoyonomics. Salah satu produk beliau adalah repelita 1-6. Rencana pembangunan 5 tahun. Jadi sampai Indonesia lepas landas. Apa itu mercusuar? Mercusuar itu apa ya? Apa Bu? Mercusuar? Itu apa maksudnya? Mercusuar itu kenapa? Enggak. Ada yang tahu mercusuar? Apa Mbak mercusuar? Kan ini bicara ini ya, nggak bicara enggak ya. Nah betul Bapak, mercusuar adalah politiknya Bung Karno ya. Nah, Indonesia harus menjadi mercusuar. Ini negara Asia. Ya, jadi untuk bicara tentang perdamaian dunia, anti penjajahan gitu. Nah, swasembada ini programnya siapa swasembada? Pak Harto lagi ya. Pak Harto terkenal dengan swasembada pangan. Apa itu singkatan dari berdikari Bapak Ibu? Berdiri di atas kaki sendiri. Siapa yang punya program berdikari Bapak? Siapa Pak? Ini slogan yang sering disebut sama Bung Karno ya, berdiri di atas kaki sendiri. Karena waktu itu sedang menghadapi 2 gelombang, kanan dan kiri, dua ideologi besar. Lanjut soal nomor 16. Nah, otonomi daerah. Ini sebenarnya jawabannya yang C ini kurang D. Jadi jawabannya kalau di situ ada sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tapi saya tambahin D, biar ada jawabannya. Coba lihat, nggak ada D-nya kan? Sentralisasi coba jawabannya. Pelaksanaan otonomi daerah menganut asas A. Sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Jadi kalau sudah ada sentralisasi, nggak ada desentralisasi. Lalu kemudian sentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Yang C. Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang ini tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan sentralisasi. Yang terakhir sentralisasi, dekonsentrasi, dan partisipasi. Yang E jelas dicoret, nggak ada. Lalu kemudian tinggal bermain di A, B, C, D. Tapi bicara otonomi daerah maka kita bicara desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Lanjut, next kita lihat. Nah, otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pusat ke daerah disebut urusan rumah tangga daerah. Asas pelaksanaan otonomi daerah ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada asas desentralisasi.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Disebut desentralisasi. Jadi pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, gitu ya, disebut desentralisasi. Nah, penyerahan wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Asas desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi apa itu desentralisasi? Nggak pakai nama. Nggak pakai nama. Desentralisasi apa? Enggak, tadi ini. Ya, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Lanjut.